Pernah melihat lulun sama? Hewan itu seperti pari-pari. Ya, jadi yang disebut ulun samak itu adalah sebuah eh, jin yang menyerupai hewan seperti pari-pari gitu. Nah, jadi mereka itu sebenarnya biasanya membawa orang-orang yang tenggelam dari laut, bukan narik marinya. Ya, Jadi kebetulan orang boga bareto gitu boga cerita bahwa teman orang kan waktu itu waktu SD-nya, waktu SD itu kita ke Pangandaran bareng, ada acara biasa tur ya, tur SD setelah ujian. Nah, kebetulan teman SD orang Siva Vera si Gafar. Nah, si Siva Vera Gafar itu eh orang kan masih di sisinya, masih di pinggir gitu. Waktu itu pantainya itu pantai Pangandaran. Mereka mah di tengah, udah ada patroli juga, udah ngingetin gitu, jangan ke tengah, jangan ke tengah. Eh, ternyata kirain kirain gua gitu itu kan maksudnya mereka tuh bercanda gitunya. Nah, pas udah lama-lama kok minta tolong gitu, tolong bantuan 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 kayak gitu. Cuk orang teh langsung oh, apa orang tua kan panik ya, guru-guru juga panik, langsung minta tolong polisi, ya polisi pantai, patroli pantai. Kemudian bisa lah akhirnya, alhamdulillah bisa ketarik lagi ke dasar. Keren orang heureuy gitu, ternyata emang bener kayak ada yang narik katanya. Jadi itu udah ombaknya udah gede banget, katanya dia teh pengen udah mau ke pinggir, cuman kayak ada yang narik ke dalam gitu, ke arah menjorok gitu kan. Biasanya emang ombak mah lamun di sisi oke udah narik kan ya, lamun orang di sisi pantai weh ayo ombak naik terus surut, pasang surut teh lama-lama kita ke bawah ke laut kayak gitu. iya. Artinya berarti lulun samak itu ada di semua laut gitu hutan. Hmm, jin aja termasuk lautan. Kalau lulun samak itu Sungai biasanya. sungai, tapi kemungkinan besar di kolam renang juga ada. Kolam renang juga ada. Ya, kita nggak tahu kemunculannya kayak gimana. Ya, kita cuma tahu bahwa mitos itu nggak ada. Tapi istilahnya kelulun samak itu biasanya kalau hujan nih, kalau udah beres hujan. Nah, makanya kalau orang-orang tua dulu tuh bilang tong heureuy non tong me tong kawal ini kawalungan lamun geus hujan sok aya caah lulun samak gini kan. Nah, Tuh. ya, ingat. Jadi, ya gitulah. Tapi orang-orang zaman sekarang pasti nggak bakal percaya. Apalah kayak gitu. Ah, nggak apa. Bodoh amat, gue yang penting bisa berenang. Ya udah jarang juga sih sekarang yang main di sungai. Ya sungainya udah digarap sampai jadi itu tuh perumahan. Udah gak ada sih. Udah jadi perumahannya, jadi Iya. Jadi- habitat para jin tuh pada pindah ya. Iya, sekarang jin itu bukan di sungai tapi di selokan. Ya, Udah nggak ada harganya lagi. udah nggak ada harganya lagi gitu. Jin itu. Iya, soalnya ada reklamasi. Oke. Oke, Henry, cuy. Tuh gua kan barusan agak tertarik juga ngobrol-ngobrolin mitos yang kayak gitu ya. Tapi penasaran sama mitos yang namanya bukan ya makhluk mitologi yang namanya itu adalah aul. Ya. Nah, aul itu singkatan atau apa sih? Kebanyakan ya, kebanyakan teman kita bernama Aul, Aulia disebutnya Aul gitu kan. Ya ini sebuah ironi. Kalau kalau kita ketemu sama orang itu disebut Aul ya, terutama cewek-cewek. Nah, mungkin ini juga dekat sama kalian ya. Dulu pernah ada cerita di suatu kampung itu, anak-anak suka bermain ketika maghrib gitu ya. Kenapa anak-anak suka bermain maghrib? Mungkin mereka ngeyel gitu ya. Sama juga saya juga dulu suka main waktu maghrib telat lambat gitu kemalaman. Dan ketika pulang lewat maghrib itu suka suara ya, ada suara-suara kayak serigala gitu ataupun anjing mengaum, au gitu kan ya. Mungkin itu adalah latar belakang di mana sosok tersebut disebut Aul. Ya. Jadi aul itu adalah sebuah makhluk mitologi yang apa ya? Bentuknya itu wujudnya itu kayak serigala kepalanya, terus
badannya manusia gitu. Ya. Kalau kalau istilah di Inggris itu ada werewolf. Werewolf, Iya, werewolf. Werewolf. Manusia serigala. Nah, kalau di kita ada owl. Twilight gitu kan. Ya, Twilight. Kalau di Iya. kita mah ganteng-ganteng serigala. Ya, ganteng-ganteng PA gitu. Ya, jadi ada dua versi mengenai cerita Owl ini ya. Versi pertama yaitu versi Jawa dan yang kedua adalah versi masyarakat dari lokal. Nah, Lokal mana? Lokal Sunda. lokal Sunda. Heeh. Kita mau ngebahas mana dulu nih? Yang Jawa atau yang Sunda dulu? Coba karena kita orang Sunda, kita bahas yang Jawa dulu deh. Oke. Jadi gini, dulu ada orang yang manusia biasa ya gitu, manusia biasa. Cuma dia punya kesaktian yang melebihi manusia-manusia lainnya gitu. Terus suatu hari dia udah sakti bener nih, dia ngajak temennya buat nebas kepalanya. Pale lu gua tebas Ya gitu kan. kayak gitu ya. Heeh. Mana lah sini, lu jagoan gak di sini gitu kan? Jaga dah, gua tebas aja lu. Ya, tebaslah dia palu. Karena dia punya kesaktian kebal gitu ya, nggak bisa mati ketika dia kepalanya dipotong. Iya. Ya. Jadi bisa menumbuhkan bisa disatuin lagi si kepalanya itu. Bisa kebayang nggak? Oh, bisa hidup udah. Oh ya, hidup lah. Udah kayak ajian ini rawa rontek ya. Jadi ketika potongan tubuhnya terpotong, dia bisa nyatuin lagi gitu tubuhnya yang lain. Ya jadi nyambung gitu. Iya. Ya. Nah, lalu suatu hari ketika dia menantang si pemuda tersebut, nah si kepalanya itu dipotong, namun masuk ke jurang gitu. Jadi kepalanya itu masuk ke jurang gitu. Dan ketika itu dia panik gitu. Dan si temannya itu mencarikan kepala baru. Nah, berhubung yang lewat itu adalah serigala, jadi dia menebas kepala serigala. Dan saking paniknya kepalanya terpasang terbalik. Nah, itu kenapa si sosok misterius ini kepalanya terbalik dan ke arah serigala. Jadi kepalanya itu ke belakang, padahal anggota tubuhnya itu Ke depan. ke depan gitu. Ya, Tapi jalannya mundur atau maju? Ya kurang tahu sih Oh, sebenarnya. Ya mungkin kalau jalannya maju terdabrak Pak. Oh iya. Tertabrak Pak. Kalian ke belakang ya. Iya. Kalau jalannya mundur itu bukan aul ya, namanya undur-undur. Ya. Ya undur-undur. Ya, dalam cerita versi Jawa ini nggak ada diceritain tentang pasca dia ditebas ya. Tapi kalau kita tahu sih ya, kalau logikanya gitu, otak itu kan yang mengontrol tubuh. Nah, yang mengontrol tubuh itu yang bisa melihat itu kan otak. Tapi kan dalam cerita itu dia bisa menggerakkan tangannya itu walaupun terpisah. Nah, ya bisalah dilihat kalau misalkan kepala buntung tapi tangannya bisa gerak. Oke, ada lagi nih, udah muncul lagi nih. Ada lagi nggak? Coba. Ya. Tadi sorry ke teman-teman, ada gangguan teknis, mungkin awalnya datang ke sini. Ya, mungkin tadi dia diam-diam menyelinap menggunakan ilmu menghilang. Oh, Jadi langsung nggak ada gitu. oke, Ya. jadi perbincangan awal tadi lebih ke mana ini? Ya, jadi ketika dia udah menyatu dengan kepala barunya gitu, dia tidak bisa mengontrol seperti biasanya. Ya, jadi ada naluri hewani gitu sama dia. Jadi nggak bisa ngendaliin dirinya seperti biasa. Ketika dia seperti itu, dia lalu berdiam diri di hutan. Tepatnya di Gunung Selamet katanya ya. Nah, abis itu dia suka mangsa kambing-kambing warga. Gua denger itu yang dimangsa itu bukan dagingnya ya, tapi jeroannya. Iya, dan jeroannya itu doang, yang disisakan itu luarnya gitu. Dan masyarakat sekitar juga resah gitu. Ini sosok apa? Tapi yang gua heran gitu kan, kalau misalnya ini jin nih, sosok Aul ini adalah lebih ke jin Ya. Pasti kan ya, kalau jin itu yang gua tahu ngisap sari-sari ya, sari-sari daripada makhluk ya. Ya, Yang gua tahu. lebih kayak siluman. Nah, jadi Aul ini lebih ke siluman ya. Ya, Tapi siluman itu dari dari bangsa jin atau bangsa manusia?
Kalau siluman itu lebih ke mitos juga ke Indonesia sih. Jadi oh, iya. nggak ada yang namanya siluman di luar negeri Oh iya gitu. iya. Kayak kalau misalkan di luar negeri itu yang penghisap saripati itu kan Dracula. Iya benar. Dracula dan sejenisnya. Kalau di Jepang itu Oni atau iblis. Nah, kalau di kita itu disebutnya siluman. Yes, Nah, siluman juga itu ada kategori-kategorinya loh. Jadi ada siluman ular, ada Ifrit ya. siluman ya, itu bahasan kita selanjutnya ya, Siap. Ifrit. Nah, kembali ke bahasan kita tentang Aul. Nah, jadi masyarakat itu resah tentang bahwa Aul ini suka memangsa peternakan mereka. Nah, seperti itu. Dan sampai saat ini juga pemberitaan Aul ini masih simpang siur. Kalau katanya di daerah-daerah Gunung Slamet itu masih ada keberadaan yang seperti itu. Ketika malam tiba ada suara-suara aungan. Dan itu bukan aungan biasa. Itu auman Aul. Ya seperti itu gitu. Nah, jadi ya kita beranjak dari versi Jawa ya. Ada juga versi Sunda. Versi Sunda ini lebih ke zaman-zaman kerajaan. Jadi dulu itu dia ada kesatria, di mana kesatria ini punya kehebatan luar biasa, punya kesaktian yang hebat. Nah, kesaktian itu sama seperti Aul Jawa, yaitu ketika ditebas dia bisa menyatukan kembali potongan-potongan tubuhnya. Iya. Dan dia ketika perang melawan suatu kerajaan itu dia kalah. Ya sebelumnya ini informasi juga ya, ketika mereka perang ini bang ya, si Aul ini dia suka membawa anjing-anjing ya, ketika perang dia suka membawa anjing-anjing. Nah, ketika perang itu dia kalah bersama pasukannya, dan ketika dia kalah dia meraba-raba kepalanya gitu. Kepalanya kan ditebas nih sama ksatria yang lain. Lah kok nggak ada gitu? Ya lah kok nggak ada gitu kan? Kok ngilang? Kepalanya nggak ada, mungkin kepalanya bilang gue di sini gitu kan. Ya, tapi kepalanya kan berpisah gitu. Nah, ketika tubuhnya meraba-raba ada kepala, pas ketika di kepalanya itu dipasangkan ternyata kepala anjing terbalik. Kok bisa kebalik gitu? Jadi sama terbalik lah ya. Iya, sama terbalik. Nah, ketika itu juga dia malu, punya kepala seperti itu malu gitu. Jadi dia berdiam diri di hutan. Nah, ketika dia berdiam diri di hutan ini yang paling meresahkan di versi Sunda gitu ya, atau versi lokal gitu. Dia suka memangsa anak-anak kecil. Oh gitu, jadi mangsanya itu bukan lagi hewan ya, bukan. Tapi manusia, anak-anak kecil ya. Iya, ketika anak-anak kecil yang ada di hutan kemagriban, katanya ya ini katanya kemagriban dia suka berkata begitu. Dan juga bukan kemarin sih, dulu pernah ada cerita bahwa anak-anak sekitaran daerah Kebun Kelapa Cisarua ini ya. Oh gitu, emang pernah ada. Oh ya, kan di mana-mana ya. Ya, pernah ada itu ketika anak-anak daerah sana mendengar suara Aul itu, dan juga ketika ada suara semak-semak belukar yang terkena ya gitu kesek gitu kan. Tapi kok gua agak ini ya kalau dengar semak-semak belukar yang apalagi yang bergoyang-goyang gitu. Bapak tabu itu cerita mana Bapak? itu setan beneran, itu monologi gitu. Itu mah setan yang bereproduksi Bapak. Astaga. Kok ada agak goyang-goyang gitu ya. Kan ya. Itu terkena langkah-langkah kaki Aul. Ya. Bukan Aul yang sedang bereproduksi Bapak. Aduh ya Allah. Ya jadi dia itu larinya suka cepet, larinya lamban karena terbalik gitu. Ketika dia pengen memangsa itu ya dia suka berteriak Aul gitu. Dan katanya itu artinya aku ada. Kirain aku ada maka aku membaca. Itu mah klise. Iya. Jadi ya mitologi seperti ini sebenarnya
selalu dikatakan ya itu mitos, nggak ada, nggak ada. ya nggak ada. Tapi bisa jadi dong ini kalau mitologi seperti ini semakin dipercayai dan semakin dihayati gitu. Ini ada tapi hanya metafisik gitu. Ya, Metafisik. keberadaan mereka ini sangat apa ya namanya tuh, sangat dibilang kurang eksis di zaman Eksis. sekarang Ya, benar. karena keberadaan mereka sudah terjamah oleh teknologi. Benar. Padahal kita sering melihat makhluk halus ini di sekitaran kita, tapi kita menyadari. Ya. Jadi mungkin ya ada beberapa makhluk halus juga yang beregenerasi juga apa ya, berevolusi dalam segi bentuk fisik ya. Ya, Karena ngigelan zaman teh ya kan. ya mungkin itu masyarakat hantu modern. Iya. Cuma ya yang saya bingungkan itu masyarakat sekarang itu hal-hal kegaiban itu sudah tidak dipercaya lagi, dan akankah ini akan menjadi bumerang buat kita? Maksudnya gini, ketika mereka sudah tak percaya, siapa yang bakal mengobati orang kesurupan, boy? Iya benar. Ya, Karena orang yang kesurupannya juga udah nggak ada gitu. Iya. Setan sekarang bisa berjalan. Ya, Yes. dan manusia melebihi setan. Iya benar. Ya, dan bukan setan lagi yang ditakuti manusia, tapi setan yang takut sama manusia. Kok gua lagi gitu yang dituduh ya kata setan. Iya, kentut aja yang dituduh. Nah, mungkin Aul ini juga pernah ada di channel-channel orang lain ya gitu. Tapi Selalu ada mistis tentang hal Aul ini karena dia itu salah satu kesatria juga yang suka memangsa domba-domba peternakan di Gunung Slamet, dan juga mengganggu eksistensi para penduduk yang ada di kampung-kampung. Nah, ini juga bisa menjadikan kita cerminan gitu bahwa hutan itu adalah tempat yang menakutkan sekaligus sumber daya atau tempat teduh buat penduduk. ya, jadi intinya dari perbincangan kita malam ini adalah bukan untuk menakuti teman-teman semua gitu. Ada pesan yang terselip di sini bahwa kita di sini harus melindungi alam ya. Kenapa dulu Aul ini hidup di hutan? Karena ini sebuah simbol gitu bahwa di setiap hutan itu ada yang menjaga gitu. Maksudnya di sini bukan menjaga untuk menakut-nakuti, tapi kita dituntut untuk menjaga kelestarian hutan seperti dulu. Jangan menebang pohon ini karena di sini ada penunggunya. Di sini mungkin ada pohon-pohon langka yang tidak boleh ditebang gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu simbol gitu buat teman-teman gitu bahwa kita sebenarnya bukan harus menakuti Aul, tapi kita harus lebih melestarikan dan menjaga hutan, bukan untuk merusaknya gitu ya. Mungkin gimana lagi? Mungkin dari akhir pembincangan ini ya, setiap sesuatu yang ada di sekitar kita itu pasti ada sesuatu juga di baliknya. Itu aja. Siap. Ya. Oke, mungkin sobat-sobatku, ini bukan podcast, dan gue Jalan dan Hendy dan juga teman-teman yang lainnya bakal balik lagi di seri-seri di episode-episode yang bakal menarik banget. Kita bakal bahas seputar mitologi-mitologi yang ada di Indonesia, terutamanya di daerah lokal kalian. Jadi kalian tungguin aja apa yang akan kami angkat selanjutnya. Mungkin makhluk mitologi yang ada di daerahmu, tunggu saja, jangan dengerin sendirian.